Nasdem tersadar, Gerindra Golkar menghajar. Aib Anies dibongkar, mimpinya pres buyar. Ya, sungguh manuver yang sangat mengejutkan dari Nasdem. Kemarin Nasdem bertemu dengan Gerindra dan bahkan PKB. Nah, itu menunjukkan apa? Ya, bisa jadilah Nasdem akan berkoalisi dengan Gerindra dan bahkan PKB. Nah, artinya apa? Jika Nasdem merapat ke Gerindra dan PKB, pasti akan mendepak Anies Baswedan, di mana Gerindra sudah mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai capres pada tahun 2024. Ini bahkan Nasdem belak-belakan ke Gerindra PKB, ada kemungkinan koalisi dengan PKS dan Demokrat bubar. Jadi kalau besok Anies pada akhirnya nggak bisa maju capres karena kurang dukungan partai, dan atau menteri-menteri Nasdem besok itu harus pamit dari kabinet, ya lemesin aja. Ketokohan seorang Surya Paloh ini akan menjadi faktor terpenting terbentuknya koalisi perubahan. Kalau yang dikatakan oleh salah satu elit Partai Nasdem bahwa Nasdem tidak akan melanjutkan diskusi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dengan catatan kalau masih mewacanakan AHY sebagai Wapres, ini benar-benar menjadi suara resmi Partai Nasdem, artinya koalisi perubahan hampir mustahil terbentuk. Sandiaga mengakui adanya utang 50 miliar oleh Anies Baswedan yang belum juga dibayar-bayar hingga jabatan Anies sebagai gubernur kelar. Serius ya, ini sangat-sangat memalukan buat Anies. Lu ngutang dalam jumlah yang banyak banget, terus lu lupain dalam lebih dari 5 tahun. Ya kan? Kalau nggak dibocorkan oleh petinggi Golkar, Erwin Aksa, soal utang ini nggak bakal diselesaikan oleh Anies Baswedan, bener nggak? Sampai pihak si Anies ngeles mengatakan bahwa soal utang itu dinyatakan selesai atau lunas jika pasangan Anies Sandi memenangkan pilkada waktu itu. Tapi ternyata buat Sandiaga nih yang punya duit, utang itu masih dianggap sebagai utang. Berarti Anies lah yang dinilai lalai. Belum bayar utang 50 miliar itu hingga sekarang. Ambiar. Oke, awalnya video ini bermaksud untuk mengulik alasan mengapa dalam beberapa hari belakangan ini muncullah kebocoran-kebocoran informasi jelasnya Anies Baswedan. Alasan ini sangat menarik untuk diketahui karena yang membocorkan itu adalah para petinggi partai. Dari dua partai yang merupakan sahabat Nasdem, yakni Gerindra dan Golkar. Dan kebocoran-kebocoran ini bersamaan dengan manuver Nasdem yang pamer kemesraan dengan partai-partai tersebut di depan publik. Katanya mau koalisi dengan partai-partai oposisi, PKS dan Demokrat. Lah kok belakangan ini malah PDKT sama Gerindra dan Golkar. Publik kan jadi bertanya-tanya tuh. Nah, saya kira Nasdem ini sedang menjalankan plan B karena plan A mereka nampaknya sudah mentok. Partai Nasdem bisa dibilang kecil banget ketika merancang masa depannya di pemilu 2024. Mungkin Nasdem mengira bahwa membentuk koalisi itu gampang. Berdasarkan pengalaman dalam Pilpres 2014 dan 2019, Nasdem berharap bisa membuat gebrakan hebat jika bisa lebih cepat menemukan dan mengusung bakal capres. Jadi ini pakai prinsip lebih cepat lebih baik ya, dengan tujuan mendapatkan waktu yang lebih panjang untuk mendongkrak elektabilitas Partai Nasdem sendiri. Semakin cepat Nasdem mendeklarasikan bakal capres, semakin lama pula waktu buat Nasdem meningkatkan elektabilitasnya. Kita sebut saja ini sebagai plan A. Dalam pemilu 2014, Nasdem mendapatkan angka 6,72%. Angka ini melonjak menjadi 9,5% di pemilu 2019. Bisa jadi Nasdem berharap untuk mendapatkan belasan persen di pemilu 2024. Caranya ya seperti itu tadi ya, cepat-cepatan mendeklarasikan bakal calon presiden. Namun Nasdem lupa bahwa dalam dua pemilu terakhir itu yang diusung sebagai capres adalah Jokowi. Ada unsur Jokowi dalam perolehan angka Nasdem itu, sementara yang akhirnya diusung oleh Partai Nasdem adalah Anies Baswedan. Orang yang selalu menempatkan dirinya berseberangan dengan Jokowi, dengan kinerja yang penuh celah dan punya kedekatan dengan kelompok-kelompok agamis yang radikal, bahkan yang terlarang di negara ini. Lah kok dipilih jadi bakal capres oleh Nasdem? Nggak salah tuh, logikanya gimana? Partai Nasdem sendiri dimusuhi oleh sebagian besar pendukung Anies Baswedan.
sudah dicap haram dipilih karena mendukung penista agama. Terus dari mana Nasdem mendapatkan tambahan suara? Logikanya tuh sudah hancur banget ya. Akhirnya Nasdem hanya punya pilihan terbatas untuk mendapatkan teman koalisi, yakni partai-partai oposisi, PKS dan Demokrat. Sementara itu, Nasdem masih termasuk dalam koalisi partai pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo. Sudah jelas mau koalisi sama oposisi, Nasdem ngakunya masih mendukung Jokowi dan nggak mau mundur dari koalisi pemerintah. Akhirnya, Partai Nasdem merasakan sendiri bagaimana sulitnya membangun koalisi dengan partai oposisi. Angka Nasdem di berbagai survei malah makin turun. Dari 9% hasil pemilu 2019, akhir-akhir ini anjlok di seputaran angka 3 hingga 4%-an saja. Setelah sekian lama, saya kira Nasdem baru sadar bahwa mereka ini nggak akan kemana-mana jika hanya mengharapin Anies dan dua partai oposisi itu. Saya kira ada peran Presiden Jokowi di sana ya. Jadi ketika Surya Paloh dipanggil Presiden Jokowi, itu tujuannya untuk menyadarkan Nasdem. Mungkin Presiden Jokowi menantang logika Nasdem dan kemudian Surya Paloh tergugah pikiran dan kesadarannya.